Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi wa ala alihi. Kami kelompok 3 dari kelas 9H akan menjelaskan peran Wali Songo dalam berdakwah Islam di Indonesia. Materi anggota Mila, Keisha, Hambali, Jaihan. Materi Sunan Kudus dan Sunan Girin. Terima kasih. Sunan Kudus menjadi salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tepatnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Beliau lahir di Kudus pada tanggal 1400 Masehi. Sunan Kudus adalah anak dari Habib Usaimi Haji atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Ngudun. Ayahnya ini merupakan seorang menantu di Sunan Ampel, sedangkan ibunya bernama Syariful Ruhun atau Dewi Ruhin, yang merupakan adik dari Sunan Bonang, menantu silih-silih dari keluarga Sunan Kudus. Beliau merupakan keturunan ke-10 lewat jalur Husaini, yaitu putri dari pernikahan putri Nabi Muhammad, yakni Siti Fatimah dengan Sayyidun Ali. Sunan Kudus memiliki nama asli Japasaikin. Beliau mendapatkan gelar Raden karena ayahnya merupakan senopati atau panglima. Pada masa pertahanannya kesulitan Demak, beliau juga mendapatkan julukan sebagai Raden Amir Haji. Hal ini dikarenakan sewaktu naik haji, Sunan Kudus selalu mendapatkan peran sebagai pemimpin rombongan atau amir. Perjalanannya naik hajinya ini sangat sering sehingga nama Raden Amir Haji sangat dikenal oleh masyarakat. Sebutan nama Sunan Kudus disematkan karena beliau memiliki daerah Kudus sebagai tempat berdakwahnya. Sunan Kudus menetapkannya berdakwahnya di daerah ini selama bertahun-tahun lamanya sehingga masyarakat setempat kemudian memanggilnya dengan sebutan Sunan Kudus. Ajaran Hindu, sapi adalah hewan suci karena dianggap sebagai kendaraan yang digunakan oleh para dewa. Oleh karena itu, rasa penasaran mereka sangat tinggi dan membuat banyak orang berkerumun di halaman perkarangan rumah Sunan Kudus setiap harinya. Sunan Kudus yang melihat hal tersebut akhirnya keluar dari rumah dan tidak boleh ada yang menyakitinya apalagi membunuhnya. Beliau pun menceritakan kalau di masa kecil dirinya pernah ditolong oleh seekor sapi saat sedang dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, sebagai ucapan rasa terima kasihnya, Sunan Kudus melarang pengikutnya untuk menyakiti dan membunuh sapi. Beliau juga mengatakan kalau salah satu di antara surat yang ada di Al-Quran ada surat yang bernama Surat Al-Baqarah yang memiliki arti sapi dalam bahasa Arab. Mendengar hal tersebut, tentu saja masyarakat pemeluk agama Hindu jadi terkagum-kagum dengan sosok Sunan Kudus dan mulai bersedia untuk mendengarkan ceramah serta dakwah. Sebagian dari mereka bahkan ada yang mempercayai kalau Sunan Kudus ini adalah titisan Dewa Wisnu. Larangan untuk membunuh sapi ini masih diterapkan oleh masyarakat Kudus karena setiap hari raya Idul Adha mereka lebih memilih untuk berkurban kerbau. Sunan Giri adalah salah seorang ulama Wali Songo, majelis penyebar dakwah Islam pertama di Jawa dalam sejarah Indonesia atau Nusantara. Pada abad ke-14 Masehi, seiring munculnya Kesultanan Demak dan menjelang runtuhnya Kerajaan Majapahit, selain sebagai ulama dan pendakwah yang giat merebakkan syiar Islam, Sunan Giri ternyata juga bertahta sebagai seorang raja dengan Prabu Satmoto. Ia memerintahkan kerajaan Giri ke Daton pada tanggal 1487 sampai 1506, berkedudukan di Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri punya banyak nama lain atau julukan, di antaranya ada Joko Samudro, Raden Paku, dan Muhammad Ainul Yakin. Sebelum menyebarkan Islam, ia berguru kepada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Di pondok pesantren itu, keilmuan Sunan Giri ditempa. Karismanya sebagai bangsawan juga kian kuat, karena belajar dari Sunan Ampel yang saat itu juga berstatus sebagai penguasa Surabaya, anggota senior Wali Songo pula. Ketika kerajaan
Majapahit terpecah-pecah menjadi kadipaten-kadipaten kecil. Sunan Giri mempertahankan kemerdekaan wilayahnya dan mengangkat dirinya sebagai penguasa Giri Keraton hingga ia wafat pada tanggal 1506 Masehi. Sunan Giri bergelar Sultan al-Faqih karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih. Orang-orang pun menyebutnya Sultan al-Faqih. Nama aslinya yaitu Muhammad Ain al-Yakin dan dia keturunan Imam al-Muhajir. Dia sempat belajar kepada Sunan Ampel. Dia memiliki nama kecil Raden Paku alias Muhammad Ain al-Yakin. Sunan Giri lahir di Blambangan, kini Banyuwangi, pada tahun 1442 Masehi. Ada juga yang menyebutnya Jaka Samudra, sebuah nama yang dikaitkan dengan nama kecilnya yang pernah dibuang oleh keluarga ibunya, seorang putri Raja Blambangan bernama Dewi Skardadu ke laut. Raden Paku kemudian dipungut anak oleh Nyai Samboja atau Babat Tanah Jawa versi Maisma. Ayahnya adalah Maulana Ishaq, saudara sekandung Maulana Malik Ibrahim. Maulana Ishaq berhasil mengislamkan istrinya tetapi gagal mengislamkan sang mertua. Oleh karena itulah ia meninggalkan keluarga istrinya, berkelana hingga ke Samudra Pasai. Sunan Giri kecil menuntut ilmu di pesantren misalnya Sunan Ampel, tempat di mana Raden Patah juga belajar. Ia sempat berkelana ke Malaka dan Pasai. Setelah membawa cukup ilmu, ia membuka pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, selatan Gresik. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah Giri, maka ia dijuluki Sunan Giri. Ia sempat berkelana ke Malaka dan Pasai. Setelah membawa cukup ilmu, beliau membuka pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, selatan Gresik, Jawa Timur. Dalam bahasa Jawa, bukit artinya giri. Oleh sebab itu, beliau dijuluki Sunan Giri. Pesantrennya tidak hanya dipergunakan sebagai tempat pendidikan dalam arti sempit, tapi juga sebagai pusat pengembangan masyarakat. Konon Majapahit karena khawatir Sunan Giri mencetuskan pemberontakan yang memberi keleluasaan padanya untuk mengatur pemerintahan. Maka pesantren pun ikut berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut Giri Kedaton. Sunan Giri banyak melalui berbagai macam metode, mulai dari pendidikan, budaya, serta politik. Dalam bidang pendidikan, Sunan Giri tidak hanya didatangkan oleh para santrinya saja yang dari berbagai daerah, melainkan juga tidak segan-segan datangi masyarakat untuk menyampaikan ajaran Islam dengan empat mata atau secara langsung. Setelah keadaan memungkinkan, masyarakat dikumpulkan dengan acara selamatan, upacara dan lainnya, yang kemudian ajaran agama Islam disisipkan. Lambat laun masyarakat mulai melunak dan mengikuti ajaran Islam. Dalam bidang budaya, Sunan Giri juga mengembangkan ajaran Islam dengan memanfaatkan seni pertunjukan yang menarik minat masyarakat. Dia juga dikenal dengan pencipta tembang, asmaradana, dan pucung. Kemudian padang bulang, jor, gula ganti, dan permainan anak-anak cublak-cublak suang. Beliau wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di atas bukit di daerah Dusun Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.